Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laila Putri, NIM 2041 Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah 3. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LC.MEI. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Makro Islam yang berjudul Konsep Dasar Ekonomi Islam. Baik, langsung saja. Yang pertama adalah definisi tentang ekonomi Islam. Apa itu ekonomi Islam? Ekonomi Islam adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya untuk mencapai falah berdasarkan dari prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Quran, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Ada beberapa perbedaan antara ekonomi Islam, kapitalis, dan sosialis. Dalam ekonomi Islam bersumber dari Al-Quran, Al-Sunnah, dan ijtihad ulama. Kompetisi dikontrol syariat Islam. Pengakuan kepemilikan individu dan umum secara nisbi. Kesejahteraan bersifat jasmani, rohani, dan akal. Mekanisme pasar bekerja menurut maslahah. Dalam ekonomi kapitalis bersumber dari pemikiran pengalaman manusia, kompetisi usaha bebas, dan melahirkan monopoli. Pengakuan kepemilikan individu secara bebas. Kesejahteraan bersifat jasmani belaka. Mekanisme pasar dibiarkan berjalan sendiri. Dalam ekonomi sosialis bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia. Tidak terjadi mekanisme pasar dan tidak ada persaingan. Tidak mengakui kepemilikan individu. Semua alat produksi milik umum. Kesejahteraan bersifat jasmani belaka. Perekonomian dijalankan lewat perencanaan pusat oleh pemerintah. Sumber hukum ekonomi Islam terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah Al-Quran, Al-Sunnah, Al-Ijma', dan Al-Qiyas. Dalam pembahasan ini, dasar-dasar ekonomi Islam terbagi menjadi 6 bagian. 1. Tauhid yang berarti keesaan Allah. 2. As-Siddiq dan amanah yang berarti kejujuran dan tanggung jawab. 3. Mengakui hak milik individu dan umum. 4. Al-Adalah yang berarti keadilan. 5. Al-Tawazun yang berarti keseimbangan. 6. Al-Ta'awun yang berarti tolong-menolong. Ada 3 prinsip-prinsip ekonomi Islam bebas dari maghrib. Yang pertama adalah maisir, yang kedua gharar, dan yang ketiga riba. Kemudian, karakteristik ekonomi Islam terbagi menjadi 8 bagian. Yang pertama, ekonomi Islam terikat dengan akidah, syariat, dan akhlak. Yang kedua, harta kepunyaan Allah dan manusia sebagai khalifah. Yang ketiga, larangan maisir, gharar, dan riba. Yang keempat, keseimbangan dan keadilan dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Yang kelima, keseimbangan antara keruhanian dan kebendaan. 6. Bimbingan konsumsi. 7. Petunjuk investasi. Dan 8. Zakat. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.